Udah dong, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini adalah hari pertama kita memulai podcast kita agar imigrasi lebih dekat dengan masyarakat tentunya untuk informasi dan hal-hal lain tentang keimigrasian. Nah, hari ini bersama kita telah hadir Bapak Agus. Ya. Beliau adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Jadi ini episode pertama kita Pak. Iya. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat kita, baik itu yang dari Instagram dan medsos lainnya. Iya. Cuman sebelum kita ke sana, ini masyarakat kita kan banyak Pak, mungkin bertanya-tanya sebenarnya imigrasi ini apa sih sebenarnya? Karena saya sering dengar itu mau ke kantor imigran, Iya, benar. atau ke kantor transmigrasi. Ini gimana sebenarnya Pak? Imigrasi ini kita ngapain aja sebenarnya? Iya. Memang ini hal yang menarik yang perlu dipertanyakan tentang keimigrasian. Jadi juga masyarakat umum banyak menilai bahwa imigrasi ini hanya melakukan pembuatan paspor. Iya. Tapi di samping itu sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipahami dan harus diinformasikan kepada masyarakat. Jadi kalau secara harfiah bahwa keimigrasian itu adalah hak ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar melalui pemeriksaan keimigrasian serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Iya. Nah, artinya bahwa keimigrasian ini bukan hanya melakukan pelayanan pembuatan paspor, juga di situ ada ditekankan bahwa menjaga tegaknya kedaulatan negara. Iya. Nah, sesuai dengan fungsi keimigrasian itu sendiri, bahwa imigrasi memiliki fungsi selain pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, serta juga ada hal yang penting menjadi salah satu faktor fasilitator dalam rangka pembangunan negara. Nah, jadi di imigrasi selain pembuatan paspor juga melakukan pengawasan tadi. Baik orang asing tersendiri yang masuk karena kita di Kanim Melabuh ya, salah satunya imigrasi itu di Kanim Melabuh itu tidak memiliki pelabuhan khusus seperti maksudnya tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi orang asing yang seperti diketahui masyarakat bisa saja lewat Soekarno-Hatta atau di Bandara Medan, ya kan, masuk ke Melabuh. Nah, itu juga harus dalam pengawasan. Nah, digarisbawahin bahwa imigrasi itu selain melakukan pembuatan paspor juga melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Apa yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Kanim Melabuh atau di wilayah kerja Kanim Melabuh, dan apa kegiatannya, itu juga di dalam pantauan keimigrasian. Mungkin seperti itu, Pak. Artinya berarti pengawasan keimigrasian ini ya tidak hanya untuk orang asing berarti Pak ya? Iya. Jadi pengawasan itu sendiri bukan hanya untuk orang asing. Jadi harus digarisbawahin bahwa orang Indonesia juga masuk dalam pengawasan. Kalau dalam artian balik-balik seperti pembuatan paspor, ya kan? Dalam pembuatan paspor juga kita harus mengawasin dokumen yang persyaratan pembuatan paspor, kemudian juga setelah dia memiliki paspor dia akan kemana. Nah, nanti lebih spesifik lagi nanti dalam pengawasan pemberangkatannya. Nah, karena setiap warga negara atau setiap orang asing maupun WNI itu ketika mau keluar negeri harus melalui pemeriksaan keimigrasian, harus melalui TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, di situ akan dicek mereka memiliki dokumen keimigrasian ini tujuannya mau kemana, atau membuat dokumen hanya untuk, kalau bahasa sekarang ini ya trends lah. Wah, saya sudah memiliki paspor nih, tapi nggak tahu penggunaannya. Nah, jadi masyarakat harus mengetahui hal itu. Jadi ketika dia membuat paspor, dalam pembuatan paspor nanti ada namanya interview, ada wawancara sebelum pengambilan data biometrik, ya kan?
biometrik sidik jari maupun pengambilan biometrik foto tadi itu juga dilakukan wawancara. Jadi tujuan pembuatan paspor untuk apa? Saya hanya ingin buat paspor aja. Saya ingin biar dibilang keren lah gitu. Oh enggak, jangan seperti itu. Jadi memang harus tujuannya apa untuk buat paspor. Kan percuma kalau seandainya punya paspor sudah bayar pembuatan paspor tapi tidak digunakan. Seperti itu. Iya. Berarti sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai proses membuat paspor dan segala macam persyaratannya. Iya. Ini masyarakat ada yang bertanya, Pak. Jadi paspor ini kan ada yang paspor biasa, ada paspor elektronik. Ini sebenarnya gimana nih, Pak? Ya, itu hanya membedakan belangko paspornya ya. Belangkonya, bukunya berarti. Bukunya. Pak, ya? Jadi ada tanda tersendiri bahwa ketika menggunakan paspor biasa, tapi penggunaannya sama aja, ya kan? Paspor biasa itu ya paspor pada umumnya. Kemudian paspor elektronik juga paspor pada umumnya, cuman dia ada membedakan, dia ada chipnya. Nah, jadi nanti di belangko paspor di belakang halaman paspor itu tertera chip. Nah, chip ini nanti yang masuk semua rangkum dari semua data-data pemohon paspor itu sendiri. Jadi masuk di dalam sebuah chip. Nah, juga paspor elektronik ini juga dulunya untuk di negara Jepang itu dia free visa. Free visa. Iya, free visa. Jadi makanya dibuat adanya paspor elektronik. Saya ada di dalam chip itu mungkin data khususnya itu yang membedakan. Nah, juga harus digarisbawahi paspor elektronik dengan paspor biasa biayanya juga berbeda. Iya. Untuk paspor biasa sendiri 350, kalau untuk paspor elektronik saya rasa 600 ya. 600 dan semua. Jadi ada pembedaan. Nah, juga kalau saya lihat dari belangkonya itu untuk karena ada halaman chipnya itu dia lebih tebal ya kalau asal paspor elektronik itu sendiri. Artinya berarti nggak berpengaruh dia pergi kemana dengan paspor apa, sama aja Pak ya? Sama aja, karena peruntukannya juga sama. Paspor untuk luar negeri, jadi harus digarisbawahi juga bahwa masyarakat bahwa paspor itu aja salah satu identitas diri kita ketika di luar negeri. Jadi ketika kita ke luar negeri, petugas imigrasi yang di luar negeri dia tidak akan nanyakan KTP. Kalau kita kan kartu tanda penduduk untuk di Indonesia sendiri. Kalau di luar negeri paspor. Jadi dia tidak akan minta KTP, tapi dia menggunakan paspor. Tanpa adanya paspor, mereka tidak akan bisa ke luar negeri. Itu seperti itu. Nah, sekarang kan banyak pembaharuan dari imigrasi untuk peningkatan pelayanan. Nah, ini gimana sekarang Pak prosedur masyarakat kita misalnya mau membuat paspor? Ini mekanismenya seperti apa Pak? Ya, jadi imigrasi ini selalu melakukan perubahan-perubahan, pembaruan dan inovasi-inovasi. Dulu kalau kita berbicara mungkin dulu-dulunya ketika membuat paspor itu langsung datang. Jadi kita tidak heran mendengar informasi kalau ada pemberitaan bahwa membuat paspor itu antrian yang cukup panjang. Iya. Sampai-sampai mereka subuh udah datang untuk ngasih tanda supaya dia dapat antrian nomor sekian. Kan seperti itu. Nah, setelah itu diperbarui lagi dengan adanya aplikasi pendaftaran online. Kan seperti itu. Itu untuk mengantisipasi terjadinya antrian yang panjang. Kemudian mereka lebih gampang ya, nama aplikasinya dulu Apapo seperti itu. Kemudian baru sekarang diperbarui dengan adanya yang lebih memudahkan lagi, itu M-Paspor, yang kita sekarang kan masyarakat sudah rata-rata menggunakan handphone ya. Jadi bisa di-download di aplikasi, bisa melakukan pendaftaran lewat M-Paspor. M-Paspor ini juga bisa dilakukan pembayaran langsung. Jadi artinya masyarakat tidak perlu lagi bayar ke kantor imigrasi atau apa enggak. Jadi setelah daftar dia langsung pembayaran. Nah, yang harus digarisbawahin bahwa
dia itu ada limitnya. Ketika daftar harus bayar. Karena kalau tidak daftar harus bayar nanti hangus. Dan juga yang menguntungkan dalam paspor juga mendapatkan kapan dia mau datang. Dia bisa menentukan hari. Kepastian waktu. Nah, masih misalnya saya besok saya daftar hari ini, tapi 2 hari lagi saya baru mau buat paspor. Bisa. Nanti sudah terjadwal. Dan ini juga mengantisipasi tidak ada lagi terjadinya antrian yang begitu panjang. Jadi dia juga tidak repot-repot lagi menunggu. Dia datang sesuai dengan jadwal, hari dan jam. Setelah itu langsung diproses. Setelah diproses udah selesai. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah begitu mudahnya sekarang buat paspor, Pak ya, nggak perlu calo segala macam ya. Sahabat semua. Iya. Kemudian yang banyak pertanyaan juga Pak di medsos kita itu terkait persyaratan Pak. Iya. Ini kan sekarang kan sistemnya online pakai paspor. Ini untuk syaratnya sendiri apakah ada perubahan atau gimana Pak? Tidak. Jadi memang proses pendaftaran paspornya yang mulai perubahan melalui aplikasi M-Paspor. Tapi untuk syarat sendiri tetap. Seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian ijazah. Kalau tidak ada ijazah, surat nikah atau akte kelahiran. Ini bagi pemohon paspor yang baru. Ya. Jadi kalau seandainya dia ada perubahan nama, mungkin penggantian. Saya berbicara tentang penggantian, dia harus ada penetapan ganti nama dari pengadilan atau pejabat yang berwenang melakukan penggantian nama. Karena misalnya namanya nama Agus tiba-tiba berubah jadi Pak Mufizal misalnya. Itu nggak bisa, itu ada perubahan nama. Sebelum paspornya sebelumnya namanya Agus, dia harus pengganti nama dulu. Nah, seperti itu. Itu untuk persyaratan paspor itu sendiri. Artinya tidak merubah persyaratan Pak ya dengan adanya M-Paspor ini Pak. Tidak. Terus untuk biayanya sendiri Pak? Ya, untuk biayanya sendiri itu paspor itu 350. 350 baik untuk perpanjangan sebenarnya namanya penggantian paspor. Kalau perpanjangan paspor. Jadi panjang. Nanti asumsi mereka, wah ini perpanjang paspornya, jadi paspor lama masih bisa digunakan nih Pak, kan gitu. Enggak, bukan itu. Jadi penggantian paspor, perpanjangan juga penggantian paspor. Cuman bedanya bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah memiliki paspor. Nah, untuk biaya sendiri paspor baru maupun penggantian paspor itu 350. Untuk biaya paspor elektronik itu 650. Nah, kemudian cuman memang ada penggantian paspor hilang. Beda lagi penggantian paspor rusak itu ada beda lagi. Ada biaya yang harus dikeluarkan lagi, biaya PNBP-nya. Nah, itu juga nanti ranahnya di bagian Wasdakim. Karena dia harus diambil keterangan kenapa bisa hilang. Hilangnya di mana, kan seperti itu. Berarti sejauh ini sudah cukup jelas ya mengenai paspor, biayanya, persyaratannya. Artinya masyarakat kita seharusnya nggak perlu lagi lah mengurus paspor melalui pihak ketiga. Benar sekali. Jadi ada juga yang ingin saya sampaikan, dan ini saya pikir harus menarik, bahwa pembuatan paspor itu udah gampang ya, udah mudah, nggak perlu lagi kita ada buat paspor gimana caranya, sulit. Enggak sulit. Kita juga nggak perlu datang, kita cukup melakukan aplikasi M-Paspor, ya kan. Kemudian pingin cepat, saya pingin cepat. Nah, dulu seperti itu. Jadi informasinya kalau buat paspor cepat tuh ada orang dalam, nggak bisa lagi. Jadi sekarang dipermudah untuk melakukan pembuatan paspor cepat pun ada. Bahkan untuk layanan cepat pun disediakan. Cepat pun ada. Jadi bagi masyarakat yang pingin buru-buru buat paspor, bahwa ada pembuatan cepat. Memang biayanya ada penambahan dan limit waktunya juga terbatas. Artinya dia hanya bisa proses pagi sampai jam 12. Jam 12 ke atas itu tidak bisa diproses. Jadi dia harus datang pagi-pagi, datang ke kantor imigrasi, sampaikan ke petugas kita, kayak ingin buat paspor percepatan.
selesai di hari yang sama Pak ya? Selesai di hari yang sama. Percepatan teman biaya PNBP ada penambahan 1 juta. Iya. Jadi 1.350.000. Nah, jadi ketika dia mau cepat hari ini buat paspor, pagi ketika dia ambil biometrik, syaratnya lengkap, sudah dibayar, insya Allah hari itu juga selesai. Iya. Nah, siangnya udah selesai. Udah bisa diambil Pak ya? Udah bisa diambil. Jadi nggak perlu lagi masyarakat repot-repot mencari informasi, saya mau buat paspor melalui katakan bantuan orang lain gitu. Iya. Nggak perlu lagi, langsung aja datang ke kantor imigrasi, udah disiapkan kok, ya kan, syaratnya lengkap. Kemudian juga mau percepatan, kita juga ada layanan percepatan, cuman harus ada bid limitnya. Jangan datangnya jam 12 ke atas. Udah Itu nggak bisa, kita nggak bisa lagi kan, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita Pak butuh informasi ataupun semacam guideline gimana nih cara daftar. Kadang-kadang kan ya tahulah entah itu lupa karena ngurus paspor kan lama, apalagi sekarang Iya. udah 10 tahun Pak kan. Betul. Di kantor imigrasi kita ini ada nggak Pak, maksudnya layanan kontak center gitu ataupun CS yang bisa dihubungi masyarakat kita Pak? Iya. Jadi memang ini yang perlu memang menjadi persoalan ya cukup serius dalam keimigrasian, karena informasi itu harus sampai kan. Iya. Artinya banyak masyarakat yang bingung kalau seandainya mau dapat mengetahui tentang layanan paspor, bingung kadang-kadang ada syarat yang kurang, atau bingung kadang-kadang aduh gimana cara pembuatannya kan gitu. Nah, imigrasi sendiri itu kita sudah menyiapkan, khususnya di Kanim kita, Kanim Melabu itu sudah menyiapkan layanan informasi. Jadi layanan informasi ini juga masyarakat bisa menghubungin, kita sudah punya center itu ke nomor 0811 68 88 568. Itu nomor kalau seandainya masyarakat ingin mengadukan, mungkin menanyakan. Nah, kita buka itu, kita punya layanan informasi dari masyarakat. Seandainya dia jauh nih, nggak datang, cukup jauh hanya mau nanyakan syarat paspor gitu, ya kan, masih ragu dengan ada informasi-informasi yang udah disampaikan gitu. Nah, dia bisa menghubungi nomor tersebut. Nah, kita langsung respon, bukan hanya persoalan misalnya ada mungkin menanyakan tentang syarat paspor atau pertanyaan tentang imigrasi, kita bisa jawab. Kita sudah berikan layanan pengaduan seperti itu. Ya, berarti tadi ya sahabat semua bisa dicatat ya nomor kontak center imigrasi Melabuh. Mungkin kita ulang 0811 688 8568. Nah, jadi nanti kalau ada keperluan informasi terkait persyaratan dan sebagainya bisa menghubungi nomor WhatsApp kita Pak ya. Siap, iya seperti itu. Kemudian ini Pak, ini kan kita imigrasi Melabuh khususnya, ini wilayah kerja kita kan luas Pak. Iya, ada 7 kabupaten, satu kota. Kita kan ada UKK juga Pak. Ini gimana Pak? UKK ini sebenarnya apa sih Pak? Oh ya. Jadi untuk lebih memudahkan masyarakat yang jauh, ya mungkin dengan jarak tempuh yang cukup jauh, jadi imigrasi mengembangkan unit khusus keimigrasian. Jadi di daerah Aceh Selatan ya, contohnya di kota Tapak Tuan. Jadi kita ada UKK di sana. Nah, jadi masyarakat itu kalau di Tapak Tuan misalnya, nggak perlu datang ke kantor imigrasi Melabuh dengan jarak tempuh yang lebih kurang 5 sampai 6 jam ya, 5 sampai 6 jam misalnya. Nggak perlu, karena di sana sudah ada UKK. Nah, memang UKK bukan kantor. Nah, bikin pembuatan paspor tapi bisa di sana. Untuk penggantian paspor juga bisa di sana. Yang nggak bisa mungkin penggantian paspor hilang. Ya, kalau hilang berarti harus ke kantornya, harus ke kantor Melabuh, paspor hilang karena ada proses BAP ya. Ada proses BAP, itu harus di kantor Melabuh. Tapi kalau untuk di KK, untuk paspor baru, nah kita sudah, makanya jadi di Kanim Melabuh sendiri saya pikir kita sudah sangat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat.
bukan hanya kemudahan dalam proses persyaratan paspor, kemudahan dalam proses pembuatan paspor, juga kemudahan dalam tempat. Ya. Jadi imigrasi Melabu, jadi yang bagi yang jauh-jauh misalnya, karena di wilayah kerjanya kan 7 kabupaten 1 kota ya. Yeah. Kayak di daerah Tapatuan, kemudian apa? Subuh Singkil, Salam, Subuh Singkil, Salam, ya, seperti itu ya. kan jauh tuh. Iya, betul. Nah, lebih baik dia ke antar UKK. Yeah. Sama aja pelayanannya, sama juga pembuatan paspornya. Bisa M-Paspor juga lah Pak ya, bisa melalui Ya, M-Paspor. melalui M-Paspor. Semua yang buat paspor melalui M-Paspor kan, karena sudah ada aplikasi M-Paspor, jadi mereka bisa buat di UKK Tapatuan itu sendiri. Baik Pak Agus, ini terima kasih banyak informasinya Iya. terkait persyaratan dan sebagainya. Ini kita udah ngobrol panjang ya, udah lumayan 20 menit nih. Mungkin nanti untuk episode selanjutnya kita mohon Pak Agus untuk bincang-bincang lagi. Iya, baik. Mungkin ada closing statement dari Pak Agus untuk masyarakat kita terkait imigrasi dan pelayanan imigrasi dan sebagainya. Iya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhirin, saya juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat jangan bingung lagi kalau seandainya ingin pembuatan paspor. Jangan masyarakat juga berpikir bahwa sulit untuk mendapatkan informasi tentang paspor. Kita juga sudah memulaikan layanan dari baik di Instagram, kemudian Twitter, bahkan ada TikTok, ada untuk tentang informasi-informasi pelayanan pembuatan paspor. Nah, syarat paspor itu mudah, buat paspor itu gampang. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menanyakan, minta tolong ke orang lain gini. Cukup download aplikasi M-Paspor, daftarkan, bayarkan, selesai di kantor imigrasi. Tidak ada lagi proses yang cukup panjang seperti yang sudah-sudah. Satu lagi yang kami tekankan bahwa imigrasi bukan hanya melakukan pembuatan paspor, juga melakukan pelayanan pemeriksaan keimigrasian. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Sekian dari kami podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.